Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy, channel yang membahas sedikit tentang pengalaman saya dalam membahas cucak hijau. Jadi perawatan cucak hijau dan serba-serbinya tentang lomba itu akan saya bahas di vlog saya di Jamtruk Coy. Jadi yang akan saya bahas teman-teman yaitu ciri-ciri cucak hijau yang OB ya, di gantangan ya kan. Nah, itu seperti apa dan penanganannya itu seperti apa. Nah, gitu ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, kemarin jadi kejadian ini belum lama saya alami ya. Kalau teman-teman ngikutin vlog saya ya kemarin yang cucak hijau joy saya itu saya gantang 3 kali, tapi sikapnya itu masih sama ya. Jadi kalau digantang itu di atas itu dia hanya ibaratnya pasang badan ya, pasang badan. Kalau bunyi hanya ngukluk dan itu tidak kencang, teman-teman ya. Jadi dia itu nggak bongkar isian itu ya. Itu kalau ciri di atas. Jadi dia itu kayak agak sedikit ngembangin bulu gitu ya. Terus dia itu ngelihatin cucak hijau lain. Jadi dia itu kayak ngincer gitu ya, teman-teman. Jadi kayak ngincer, kayak mau nyerang gitu ya. Tapi dia nggak nabrak, tapi dia hanya ngeliatin gitu ya. Ngeliatin terus bunyinya pelan, terus dia bunyinya itu ngukluk gitu ya, teman-teman. Jadi bukan suara tembakan gitu ya. Itu ciri kalau cucak hijau over birahi di gantangan gitu ya. Nah, cirinya kalau di bawah bagaimana cirinya gitu kan. Jadi kita kan bisa mendeteksi ketika sebelum digantangkan. Nah, itu kita sudah deteksi ya. Bahkan dari rumah pun sudah bisa kita deteksi. Nah, cirinya bagaimana? Yaitu ketika kita buka kerodong ya. Ketika kita buka kerodong itu terus tangan kita masuk ke kandang gitu ya, atau kita gebrakin kandangnya, dia itu seperti hiper ya. Hiper itu gerakannya itu sayapnya itu bergetar-getar gitu ya. Jadi dia itu bukannya siap fight tapi bergetar-getar gitu ya. Sayapnya itu bergerak-gerak gitu ya. Eh, jadi ada beberapa jenis burung kalau dia itu hiper mainnya enak ya kan. Ada juga yang kayak joy saya itu kalau hiper malah birahi. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham itu. Ada juga yang hiper tetapi dia itu malah gampang bongkar ya. Kalau joy saya ini kalau hiper nggak mau bongkar ya pasti ngukluk ngukluk ya kalau diadu, kalau di lomba ya. Itu teman-teman ya. Jadi bisa kedeteksi di rumah seperti itu. Nah, itu berarti dia OB. Nah, terus ketika diganti di pinggir lapangan sebelum dinaikkan juga seperti itu, teman-teman ya. Ketika dibuka kerodong, dia itu langsung getar-getar gitu ya, atau hiper gitu ya, teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu sudah dipastikan dia itu akan OB gitu ya. Nah, misalnya di pinggir atau di bawah sebelum dinaikkan itu dia gacor ya kan. Nah, dia gacor karena dia sendiri ya. Dia sendiri atau kita kerodong ya, di dalam kerodong dia gacor ya. Ketika dinaikkan di atas, nah baru ketahuan benar-benar OB. Nah, itu teman-teman. Nah, solusinya bagaimana ketika cucak hijau yang kita alami seperti itu, rawatannya seperti apa gitu ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman banyak waktu itu bisa dijemur ablak ya, antara jam 9 sampai jam 11 itu untuk mencari emosi. Jadi ketika birahi seperti itu emosinya dinaikkan. Nah, kalau sudah dapat itu nanti akan bongkarnya enak teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada waktu kerja ya, pagi berangkat pagi pulang sore, nah kerja liburnya hanya Sabtu Minggu ya, seperti saya, apa yang harus dilakukan yaitu berikan ulet bambu ya, teman-teman. Berikan ulet bambu.
berapa banyak ya, 2 ekor aja ya, 2 ekor pagi 2 ekor sore gitu. Jadi tidak pakai jangkrik teman-teman ya, kalau kita itu sibuk kerja gitu ya. Kalau misalnya yang nggak sibuk kerja banyak waktu ya teman-teman ya, jadi dijemur, terus jangkriknya yang awalnya 3 pagi 3 sore dikasihnya 1 pagi 1 sore gitu ya. Jadi hanya 1 ekor aja dikasihnya pagi dan sore, hanya 1 ekor ya teman-teman. Nah, terus apalagi yang harus dilakukan, diberikan air infus water timun. Nah itu ya, itu yang selalu jadi andalan saya untuk menurunkan birahi gitu ya teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan di dalam minggu ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti hari Minggu akan saya coba lagi ya, mudah-mudahan dia sudah tidak over birahi lagi ya. Jadi dia bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya ya buat si Joy ya. Itu udah lama ini, udah ada 2 minggu ya dia nggak pernah podium ya, karena itu, karena habis mabung kemarin ya kan, habis mabung ternyata berubah, harus nyari-nyari settingan lagi. Nah ketika waktu mabung udah mau selesai itu dia konsumsi EF-nya banyak banget teman-teman ya. Dia itu habis 6 atau 7 ekor. Nah, biasanya padahal 2 3 gitu ya. Nah itu habis 6 7. Nah, kadang saya kasih tambahan ulat Jerman sama dia dimakan habis. Nah itu jadi tapi cepet tumbuh bulunya itu cepet ya, tapi ya itu jadi over birahi ya. Kadang sesekali malah saya kasih kroto ya, jadi mungkin faktor-faktor yang bikin birahi yaitu teman-teman ya. Karena kemarin itu berubah settingan ya, ketika dikasih kroto itu dia mainnya enak ya kan, tapi setelah agak kelamaan udah mulai selesai mabungnya, dia malah seperti itu jadi birahi. Nah, birahinya itu bukan melet tapi seperti hiper gitu ya. Jadi muka-muka sayap gitu ya, bergetar-getar gitu ya. Itu teman-teman. Nah solusi lainnya apa, yaitu di track ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya cuca hijau 3 ekor atau 2 ekor, nah di track dulu, di rumah ya, itu ya bisa di track dulu. Nah terus apalagi selain di track, yaitu oh iya teman-teman, ngetracknya itu sampai dia itu capek teman-teman ya, sampai dia itu capek terus nggak bunyi lagi ya sudah gitu ya. Terus apalagi yang dilakukan, yaitu mandikan malam. Nah gitu ya, kalau misalnya dia mandi cepuknya enak ya kasih aja cepuk gitu ya. Kalau misalnya susah ya disemprot dulu, dispray ya, dispray basah, biasanya dia mau jebur. Nah itu ya. Terus selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika oper birahi? Nah ketika oper birahi terus dia gerakannya itu seperti hiper, itu birahinya itu birahi kawin teman-teman ya. Jadi kalau punya betina sebaiknya dicampurkan, nah dicampurkan atau dikawinkan. Nah itu dalam kurun waktu 1 minggu ya, minimal 3 hari, terus paling lama 1 minggu, itu dia nanti udah kembali normal lagi teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita lihat ya hasilnya untuk si Joy, apakah nanti masih over birahi ataukah sudah enak gitu ya teman-teman ya. Yang pasti penjemuran naikin emosi harus sering dilakukan. Demikian teman-teman, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman cuca hijau mania ya, terutama yang pemula. Jadi pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Nah sedikit pengalaman yang saya miliki ini, saya bukan suhu, bukan guru, bukan master, saya hanya berbagi pengalaman, sharing ya. Saya bermain cuca hijau juga belum lama ya, sekitar hampir 2 tahun ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.